Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Yulianida dengan NIM P20620521028. Di sini saya akan melakukan sebuah role play pada pasien dengan risiko bunuh diri SP4 dengan rekan saya Selly Agustin sebagai pasien dan saya sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Serly, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apakah masih ingat dengan saya? Ya, perawat Mila kan? Ya, betul sekali Bu. Saya Amila Yulianida, perawat dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saya bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang ya Bu. Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Ya, baik. Baik, semalam tidurnya bagaimana? Apakah nyenyak? Ya, nyenyak. Nyenyak ya Bu, Alhamdulillah. Nah Ibu, sekarang perasaannya bagaimana? Apakah masih ada keinginan untuk mengakhiri hidup? Ya, kadang-kadang saja, tapi semakin hari semakin memudar. Ya, bagus ya Bu. Bagaimana dengan kegiatan merawat bunganya? Apakah masih sering dilakukan? Ya, saya lakukan di waktu luang. Baik, apakah dengan cara itu keinginan untuk mengakhiri hidup Ibu bisa berkurang? Ya, seperti tadi saya bilang, semakin hari semakin berkurang. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi, jika pikiran negatif untuk mengakhiri hidup itu muncul lagi, Ibu bisa melakukan hal-hal positif untuk menyembuhkan diri Ibu, sehingga Ibu bisa lupa dengan pikiran-pikiran negatif Ibu ya Bu. Nah, baik, sesuai kontrak kita kemarin, hari ini kita akan berdiskusi untuk membuat rencana masa depan Ibu yang realistis. Nah, untuk tempatnya di sini, waktunya sekitar 15 menit. Tujuannya supaya Ibu bisa merencanakan masa depan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan Ibu dapat mencapai masa depan yang nyata. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya, Baik Ibu, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang kondisi Ibu saat ini ya Bu. Pada pertemuan sebelumnya Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin mengakhiri hidup Ibu karena Ibu merasa hidup Ibu sudah tidak berguna karena suami dan anak Ibu meninggal akibat kecelakaan. Dan sekarang Ibu juga tidak mempunyai pekerjaan ya Bu. Nah, kemarin sebelum kita melakukan kegiatan merawat bunga, Ibu memiliki 10 tanda dan gejala risiko bunuh diri. Nah, sekarang saya akan mengkaji ulang apakah tanda gejala tersebut ada yang sudah membaik atau tidak. Ibu cukup menjawab ya atau tidak ya Bu. Saya mulai. Yang pertama, apakah Ibu memikirkan strategi untuk bunuh diri? tidak. Tidak. Apakah Ibu merasa tidak berharga? Ya. Ya. Apakah Ibu merasa gagal? Ya. Ya. Apakah Ibu merasa gelisah? Tidak. Apakah Ibu merasa takut? Ya. Apakah Ibu merasa marah? Ya. Nah, baik Ibu, setelah dilakukan pengkajian, didapatkan 5 tanda dan gejala risiko bunuh diri ya Bu. Jadi Ibu masih didiagnosa risiko bunuh diri. Nah, karena Ibu didiagnosa risiko bunuh diri, ada 4 strategi pelaksanaan yang akan kita lakukan. Untuk strategi pertama sudah kita lakukan, yaitu melatih cara mengendalikan dorongan untuk bunuh diri ya Bu. Untuk strategi kedua juga sudah kita lakukan ya Bu, yaitu mengidentifikasi aspek positif yang Ibu miliki. Dan untuk strategi ketiga juga sudah kita lakukan kemarin ya Bu, yaitu mengidentifikasi dan menerapkan pola coping yang konstruktif dalam kegiatan harian Ibu seperti merawat bunga ya Bu. Nah, strategi yang akan kita lakukan sekarang yaitu membuat rencana masa depan yang realistis dan juga cara untuk mencapai rencana tersebut. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu, apa keinginan Ibu dari dulu sampai sekarang? Ya, saya ingin mempunyai keluarga yang harmonis, dan juga saya ingin mempunyai usaha toko bunga. Wah, bagus sekali ya Bu. Nah, sampai saat ini, apakah sudah ada keinginan Ibu yang tercapai? Iya, mungkin keluarga yang harmonis dan bahagia. Tapi suami dan anak saya 2 bulan yang lalu meninggal dalam kecelakaan. Saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Nah, lalu untuk yang belum tercapainya apa Bu? Mungkin tadi mempunyai usaha toko bunga.
Oh, harapan Ibu bagus sekali ya, Bu. Nah, Ibu bisa berusaha semampu Ibu dengan sabar, ikhtiar, dan juga berdoa. Nah, Ibu, jadi kegagalan itu bukan akhir dari sebuah harapan, dan bunuh diri juga itu bukan merupakan sebuah solusi dari menyelesaikan masalah ya, Bu. Eh, Sekarang coba Ibu perhatikan apakah masih ada orang di sekeliling Ibu yang peduli terhadap Ibu. Ya, Nah, karena masih banyak orang yang peduli terhadap Ibu, jadi jika Ibu mencoba melakukan bunuh diri, itu sama saja Ibu menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekeliling Ibu yang menyayangi Ibu. Nah, Ibu, jadi sekarang Ibu harus sering melakukan hal-hal positif ya, Bu, dan Ibu selalu berusaha menjadi yang terbaik supaya apa yang Ibu harapkan bisa tercapai nantinya. ya. Ibu harus tetap semangat ya, Bu, jangan mudah menyerah. Baik, sekarang coba Ibu sebutkan rencana apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu keluar dari sini. Mungkin saya akan coba merutinkan merawat tanaman saya dan mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Wah, bagus ya, Bu. Ternyata Ibu memiliki rencana yang luar biasa dan juga mempunyai semangat hidup yang besar. Nah, Ibu, sekarang kita diskusikan bagaimana cara mencapai masa depan yang Ibu inginkan. Nah, baik Ibu, jadi cara yang akan kita lakukan itu yaitu mulai dari merawat tanaman yang Ibu miliki dan juga nanti Ibu akan membuka usaha kecil-kecilan terlebih dahulu ya, Bu. Nah, itu merupakan hal yang sangat baik ya, Bu. Nah, bagaimana kalau rencana ini saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu supaya masa depan yang Ibu rencanakan itu dapat tercapai dengan baik ya, Bu. Untuk waktunya Ibu ingin melakukannya kapan? Mungkin pada pagi hari sama sore hari aja. Baik, saya tuliskan di dalam jadwal ya, Bu. Ya. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi untuk merencanakan masa depan yang lebih nyata? Ya, menyenangkan, jadi saya lebih termotivasi untuk menggapai cita-cita saya. Nah, sekarang coba Ibu sebutkan kembali bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering muncul. Ya, dengan menyibukkan diri seperti menyiram tanaman yang sudah saya lakukan sebelumnya. Bagus ya, Bu, Ibu sudah mengerti. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, Ibu bisa melakukan hal seperti tadi untuk mencapai keinginan Ibu yang nyata. Nah, Ibu mesti lebih sabar, ikhtiar, dan juga berdoa ya, Bu. Jangan sampai menyerah ya, Bu. Pokoknya sukses untuk Ibu. Amin. Baik Ibu, untuk kontrak waktu selanjutnya, nanti besok pukul 9 kita akan mendiskusikan atau mengevaluasi strategi-strategi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit, tempatnya di sini. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya, Baik, jika Ibu bersedia, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak. Baik, jika tidak, saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Insyaallah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.